Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi qad ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yaumil qiyamati syuhada ala sa'iril umam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul maqam wa khatibul umam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil kiram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para jamaah yang dimuliakan Allah, seluruh keluarga besar pengurus Masjid Sakinah, mugi tansah kembali sehat, seger, waras, sehingga selalu memfasilitasi kita untuk bagaimana kita bisa thalabul ilmi, untuk kita bisa beribadah dengan baik. Pertama-tama di pagi hari ini rasanya tidak ada kalimat yang pas, yang tepat yang kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sangat sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin. Utawi sekabehane puji iku tetep kaduwe Allah. Segala puji bagi Allah. Sederhana kalimatnya, tapi manfaat faedah kandungan maknanya luar biasa. Semoga dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua sebagai hamba-hamba yang betul-betul pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga janji Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Betul-betul kita dapati Allah senantiasa menambah kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih sempurna untuk kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita, Nabi dan Rasul kita, Nabina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang juga tanpa jemu-jemunya kita selalu membaca sholawat agar Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba yang betul-betul mencintai kepada namanya, mencatat kita sebagai hamba yang betul-betul menghormatinya, sebagai suri tauladan kita dohiron wa batinan. Untuk kecintaan itu akan membawa kita sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah SAW sendiri, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka akan bersama-sama denganku di surganya Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kandulan kanjeng Nabi mawon. Caranya pokoknya kita mencintai kepada Rasulnya. Ungkapan yang paling sederhana untuk wujud kecintaan kita kepada baginda adalah dengan cara sholawat. Totalitas kecintaan kepada kanjeng Nabi yaitu mensuri tauladani kepada beliau. Bagaimana sikap perilaku kita yaumiyah, untuk bagaimana kita bisa berperilaku sebagaimana perilaku yang sudah digambarkan, dicontohkan, diucapkan, diistiqrohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama nggih dan sowan mriki kula. Alhamdulillah dengan fasilitas napa niki jenenge subuh masif nggih. Subuh masif.
Mungkin kanthi syukur masif ini kita betul-betul bisa menambah ilmu. Sebab Rasulullah juga sudah menyampaikan, man salaka tariqahu yaltamisu ilman sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang di dalam perjalanannya selalu ada untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudah jalannya menuju pada surganya. Tidak boleh awake dhewe di setiap langkah menambah ilmu itu tidak boleh. Sebab Rasulullah justru mengatakan begini, la yasta al mu'minu min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahu al jannah. Tidak boleh sekali-kali bagi seorang mukmin untuk merasa kenyang akan ilmu sampai tujuan akhirnya tercapai. Apa itu? Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itulah ajaran baginda kepada kita, untuk kita tidak boleh merasa kenyang, merasa cukup, wis ilmu sakmene, tidak boleh. Terus lek petok sak ndure piye awake dhewe njaluk tambah ilmu, tapi juga bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang sebawah kita, sayangnya kita juga mau memberi ilmu. Petok sak ndure ayo golek ilmu, petok sak ngisore gelem awake dhewe piweweh ilmu. Itu kata baginda. Ada kitab di pesantren yang mendorong itu. Wonten datang kitab Al-Aman itu. Dorongan untuk bagaimana setiap hari ini jangan sampai kita terlewatkan untuk tidak nambah ilmu. Kita tenan. Bukan salah dhewe ninggal terus kan nambah ilmu. Rugi. Jika satu hari terlewatkan untuk kita, kemudian di dalam hari itu kita tidak nambah pengetahuan kita, keilmuan kita, khususnya ilmu bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok sampai sedino ini mau wis geleng bias keenek ziyadatul ilmi, rugi. Sampai wasbah fi buhuril fawaidi. Kalau bisa kita selalu berenang di dalam ilmu. Sebab nopo? Sebab orang kalau di dalam perjalanan hidupnya dengan menggunakan ilmu, dengan menggunakan pengetahuan, niscaya akan selamat baik di dunianya maupun di akhiratnya. Sebenarnya Rasulullah SAW ini sederhana sekali untuk bagaimana di dalam perjalanan hidup kita itu betul-betul bisa menyelamatkan kita, betul-betul bisa menjadikan kita menemukan kebahagiaan. Ini sederhana. Selama kita mengikuti, Kanjeng Nabi, satu contoh hadis yang nanti kita ulas di sini. Satu contoh hadis kan, Kanjeng Nabi itu dewakan ini. Alamatus syaqawati arba'atu. Ngalamat ciloko itu ada 4. Dan sederhana. Ngalamat wong kok ciloko uripe ini namun 4 tok. Artinya ketika 4 ini kita hindari, maka selamat betul. Maka kita akan tenang, maka kita akan bahagia, maka kita akan tentram. Yang ditunjukkan Rasulullah itu yang syaqawah, ciloko. Artinya ketika 4 perkara yang sederhana ini, perkara itu kan muat ya. Ketika 4 ini saja, maka kita akan menemukan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Namun itu selamat dunia ini sampai kepada akhiratnya. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada apapun yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW yang hanya pada masa Rasulullah. Betul-betul. Apapun yang keluar dari Rasulullah ila yaumil qiyamah. Wis napa mawon? Coba jenengan misalnya jenengan nanti bilang hadis. Mboten wonten satu ucapan dari baginda Rasulullah SAW yang tidak berlaku ila yaumil qiyamah. Mboten wonten. Coba. Itulah yang kemudian wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari lesannya baginda Rasulullah SAW kecuali itu juga bagian dari wahyu. Artinya apa? Pasti itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalimat-kalimatnya, yang afalnya, perbuatan-perbuatannya
masanya maupun istiqroknya itu berlaku sampai akhir zaman. Contoh an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kalau nunggu nopo terus saiki wis gak berlaku dawuh itu ndak kan? Ya ndak mesti sampai dina kiamat. Termasuk dawuh Kanjeng Nabi niki alamatus saqawati arba'atun ngalamate cilaka niku ana papat yang membuat kita celaka di dunia, tidak menemukan kebahagiaan di dunia, tidak menemukan ketentraman di dunia. Itu ketika kita melakukan empat ini. Yang lain empat ini memakai itu semua menyebabkan kita selamat. Apa itu? Pertama, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alamatus saqawati arba'atun ngalamati cilaka iki ana papat. Siji, yang pertama nisyanud dunub al-madiyah wa hiya indallahi mahfudun. Niku wis wong cilaka. Nisyanud dunub melupakan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, wa hiya mahfudun indallah. Sementara dosa itu ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis mesti cilaka niku. Bagaimana tidak cilaka? Kita tidak merasa dosa, kita tidak merasa melakukan perbuatan buruk, kita tidak merasa perbuatan ingkar, padahal perbuatan-perbuatan itu ternyata tidak dihapuskan oleh Allah, ternyata masih dicatat oleh Allah. Wa ya mahfudun indallah. Bahkan kita merasa bahwa kita niku koyok-koyok tidak pernah memiliki kesalahan sama sekali. Wis niku cilaka. Mengapa? Sebab orang itu kalau tidak pernah merasa salah, niku salah bener. Wong Kanjeng Nabi sampun dawuhaken kok. Al insan makhluk khata' wan nisa. Menungso wis nggone salah, menungso iki nggone lali. Wis nggone niku. Makanya Kanjeng Nabi ngeleaken, mengingatkan kepada kita semua, nisyan dunub al-madiyah wa ya indallahi mahfudun, melupakan masa-masa yang telah lewat, sementara kesalahan-kesalahan itu ternyata masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah merasa salah, dia tidak akan pernah merasa keliru, dia tidak akan pernah merasakan ngerasa ini salah niku. Wa ya mahfudun, padahal dosa-dosa kita di hadapan Allah niku boten dipun hapus, bahkan masih tercatat. Wong lek pun boten ngraos salah, orang kalau tidak merasa bahwa yang dilakukan ada kesalahannya, baik itu disengaja maupun tidak, masya Allah, wis angel orang ini kan malah jadinya wong ngerasa bener terus kan. Dia yang dilakukan mesti merasa benar, apapun yang diucapkan merasa benar, apa yang dilakukan juga merasa benar. Wis niku mesti angel dijak ngomong, angel tutur-tuturane, angel kemudian untuk kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Sebab apapun yang dia lakukan salah. Betul wonten Pak Bu, orang yang kemudian tidak salah umpamanya menungso niku panggonane salah. Lah lek pengen bener, lek pengen bener, lek pengen tidak sakopah, tidak celaka, ya sebaliknya apa itu? Selalu merasa dirinya baik disengaja maupun tidak niku pernah punya rasa salah. Sehingga kata Bapak, dia koreksi terus, sehingga dia mau belajar terus, sehingga dia termotivasi untuk bagaimana kemudian semakin hari semakin menjadi baik. Sebab Rasulullah sampun dawuhaken, yang dino iki awake dhewe stagnan, sama seperti apa yang kemarin kita lakukan. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang yang rugi. Jika hari ini kita ternyata mundur, nyolok tuwek, nyolok mundur, nyolok tuwek, nyolok berkurang himmah kita, giroh kita, semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, niku malah cilaka. Tapi sebaliknya, jika semakin hari, kemudian kita semakin baik, walaupun step by step, sitik-sitik, itu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ini kira para bapak, para ibu.
kita bisa menjadi lebih baik, tidak lain tidak bukan kita pasti untuk koreksi diri. Bagaimana hari ini kita tidak termasuk orang yang celaka, mau tidak mau bagaimana hari ini kita bisa menjadi lebih baik. Untuk kita bisa menjadi lebih baik tidak ada cara yang lain kecuali kita mengoreksi diri. Untuk mengoreksi diri yang merasa bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada salahnya. Bahkan di setiap kita kebaikan tentu di sana ada salahnya. Paling tidak kurangnya ikhlas. Ini perbuatan baik ini kan kudunya ikhlas. Tapi setitik saja, senila saja perbuatan baik, kemudian itu tidak disertai kepada keikhlasan, maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Lu kadang itu kadang bener kraus kan. Lah sing ngerti Allah kan. Maka Pak, agar kita selamat, agar kita terlindungi dari apa yang sudah kita lakukan, terjaga dari apa yang kita lakukan, maka lisan kita niku kata baginda Rasulullah perbanyak untuk kemudian kita membaca Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa. Pun niku mawon Pak. Pokoknya setiap hari istighfar, Astaghfirullahaladzim, ya Allah panjenengan ngampuni kesalahan-kesalahan kita. Apa meneh jika akhir daripada meleke awake dhewe kemudian diakhiri dengan istighfar, wis jelas husnul khotimah. Ketika kita menjelang tidur maka kesalahan mulai kita bangun sampai kemudian kita menjelang tidur maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bendino ning koyo aku astagfirullahaladzim, ya Allah kula nyuwun ngapunten bila hari ini ada ketidaktaatan, bila hari ini saya melakukan hal-hal yang tidak mengkoridori, ngaten mawon Pak, niku wangi liputan kantenan. Padahal cukup sederhana dengan beristighfar, dengan cukup membaca Astaghfirullahaladzim. Mengapa? Karena dosa ketika mulai bangun sampai menjelang tidur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar Astaghfirullahaladzim. Dan setan goda mulai suwe. Pertinggalan mencari celah bagaimana kita melakukan kesalahan, mencari celah bagaimana kita hilang keikhlasan, mencari celah bagaimana kita melakukan dosa. Di akhir mau menjelang tidur memohon ampunan dan itu diampuni oleh Allah. Tidak ada keterangan Pak, sedikit pun tidak ada keterangan, secuil pun tidak ada keterangan yang mengatakan ketika kita memohon ampunan kepada Allah kemudian Allah tidak mengampuni. Boten. Malah sepiro kesalahanmu, sebesar apa dosamu, ketika engkau memohon ampunan pasti aku ampuni. Ini gila. Padahal nek astagfirullahaladzim dajal ngaten jangan ditani ya. Maka dalu ketika menjelang tidur Pak, nanti malam tak tidur akan aku akhiri perjalanan siang hari ini mulai pagi sampai malam dengan memohon ampunan kepada Allah. Terlalu wah aku tak tulis serne. Sapa wae nyebut men mungkin godhok kangelan. Nah kok wis di ngapura karo Allah. Maka ucapan yang sederhana itu oleh setan kemudian dilupakan. Maka beruntung sekali ketika lisan ini terhiasi dengan istighfar. Niki lho para bapak ibu. Bejo-bejone wong ketika lisan ini selalu membaca istighfar. Tunggal itu. Maka cara bagaimana agar hidup ini kita tidak termasuk min sakowah, termasuk dari orang-orang yang celaka, maka kita harus mau terus nambah ilmu agar kehidupan kita menjadi semakin baik, semakin baik. Kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk bagaimana hari ini bisa menjadi lebih baik jika tidak dibarengi dengan pengetahuan kita, keilmuan kita. Ini pun mesti nih. Mana sampai dewi kanjeng Nabi, layas da bahasane kan? Layas da ojo kroso arep. Ojo kroso kenyang. Sampai begitu, terus lapar akan ilmu dalam rangka menuntun perjalanan kita sampai nanti ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin.
Yang kedua, para bapak, para ibu, untuk bagaimana kita terhindar daripada alamat sakowah, ya kudu kita hindari apa? Dikrul hasanah al-madiyah ma'aliku bilat amrudan, mengingat-ingat selalu kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa-masa yang telah lewat, sementara kita tidak tahu apakah kebaikan kita diterima oleh Allah atau tidak. Lah itu lain. Iki lho kan rumangsane awake dhewe iku wis apik. Rumangsane kita melakukan banyak kebaikan. Rumangsane awake dhewe sudah selalu berbuat baik. Rumangsane awake dhewe sudah ngibadah. Rumangsane awake dhewe sudah mendekatkan diri kepada Allah. Rumangsane awake dhewe sudah bersosialisasi, berinteraksi dengan baik. Tapi ternyata ngeten. Disampaikan terus, wah kira-kira semua terus menceritakan, mengingat-ingat perbuatan yang baik di masa lalu, sementara kita tidak tahu apakah perbuatan baik itu dicatat oleh Allah atau bahkan yes gak dicatat. Orang ini celaka. Mengapa? Karena orang kalau sudah merasa bahwa dulu pernah berbuat baik, niku untuk kemudian dia berbuat baik lagi, buat dia akan ingat ketika hari ini kita belum berbuat apa-apa. Awake dhewe belum memiliki banyak pahala, belum memiliki banyak ibadah, belum memiliki banyak kontribusi, belum memiliki banyak amal. Niku ngerasa kurang terus mesti ini. Tapi ketika dia selalu mengingat apa yang sudah dia lakukan, kebaikan yang sudah dia lakukan di masa-masa yang lewat, padahal tidak tahu apakah itu diterima, dicatat oleh Allah atau bahkan habaan mansura, sama sekali tidak dicatat oleh Allah, kan rugi banget kan. Lah pengen bener, pengen gaji apa uripe awake dhewe, ya bagaimana amal perbuatan kita, kata Pak. Tidak perlu kita ingat sehingga kita merasa bahwa kita belum berbuat apa-apa. Ngibadahku ini belum maksimal, sholatku belum sempurna, puasaku belum sempurna, ibadah-ibadahku yang lain belum sempurna. Maka akan ada dorongan yang kuat pada diri kita ketika kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan di masa lalu koyok-koyok itu belum berarti ya lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Ternyata kalau tidak, maka akan termotivasi, terdorong terus untuk bagaimana hari ini kita bisa berbuat baik. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'nya itu mayuhibulil ummah fahuwa fardhu kifayah. Apapun yang memberikan kontribusi berupa manfaat kepada umat niku adalah fardhu kifayah. Kudu enek. Makanya diangen-angen para bapak, para ibu, diangen-angen apakah yang sudah kita lakukan selama ini adalah nilainya betul-betul bernilai baik atau tidak. Maka min alamatis syaqawati, yaitu dzikrul hasanat, selalu mengingat-ingat kebaikan di masa lalu, bahwa ternyata itu kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Wis mesti diloko. Amplih awake dhewe tidak termasuk golongan orang yang celaka, mau tidak mau perbuatan yang baik yang pernah kita lakukan masa lalu seolah-olah kita belum melakukan apa-apa. Wis dan dilalekne. Itulah yang kemudian dinamakan ikhlas. Gambarannya ngapunten. 1 minggu yang lalu jenengan mesti kan kencing nggih. Teng jeding. Jam berapa? 1 minggu yang lalu aku pipis jam berapa? Ada yang ingat? Atau 3 hari yang lalu ada? Amal perbuatan baik kita seharusnya seperti itu. 3 hari saja itu sudah lupa. Jam berapa aku mau piye itu sudah lupa. Maka ketika itu ada di dalam diri kita, maka kita akan senantiasa terdorong untuk selalu dan selalu ingin berbuat amal baik, amal soleh. Inilah para bapak, para ibu. Makanya kosok wang sule kalau kita ingin hidup kita tidak celaka, maka jangan pernah kita mengingat-ingat kebaikan-kebaikan kita di masa lalu, sehingga kita akan merasa bahwa kita belum berbuat apa-apa dan akan terdorong untuk selalu berbuat baik.
Nah itulah yang kemudian di dalam agama disebut dengan ikhlas. Caranya ini mau. Ketidakikhlasan itu karena kita selalu ingin menceritakan, menyebut kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah caranya begini, lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Selalu blast kan? Apa ya? Sehingga kaya-kaya awake dhewe boten gadah ngamal saya belas, maka akan termotivasi, terdorong untuk kula panjenengan sedaya berbuat saya. Inilah para bapak, para ibu, ternyata Rasulullah sudah memberikan gambaran agar kehidupan kita itu tidak celaka. Sehingga kita ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak amal dan diampuni segala dosa-dosa kita. Sebab ketika kita ngeling-ngeling kebaikan kita, kemudian tidak seperti itu, maka kita akan selalu berbuat baik. Dan ketika kita tidak melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kita akan selalu beristighfar. Bejo-bejone wong ketika hidupnya selalu beristighfar, bejo-bejone wong kalau hidupnya selalu termotivasi untuk berbuat baik. Untuk dorongan itu nggih hadis Kanjeng Nabi niku wau. Niki lho dawuh Kanjeng Nabi. Wis iki mesti selamat. Sunggah pun niku kan. Yang ketiga para bapak, para ibu. Wa min alamati syaqwati, setengah saking ngalamati cilaka niku yang yo nang donyane yo nang akhirate, Pak. Ternyata di antara untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara memohon ampun. Sebab para bapak, para ibu, yang menjadi hijab antara kita dengan Allah niku kesalahan kita. Sing ngalang-alangi awake dhewe karo pangerane awake dhewe, sesembahane awake dhewe dinamung sendal iku napa kesalahan. Lah piye antara hubungan kita kepada Allah tidak terhalang oleh kesalahan niku? Allah niku sampun dawuhaken istighfar rabbakum innahu kana ghafar. Mintalah ampun kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Mboten wonten penghalang sehingga hubungane kula karo pangerane, hubungane awake dhewe karo pangerane awake dhewe niku terbuka. Ketika sudah tidak ada penghalang, apa saja yang sulit niku? Tidak ada yang sulit, semua permintaan kita akan dijabahi. Wong niku jabahi Allah sendiri. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu pasti akan aku ijabahi. Loh kok gak dijabahi? Ya karena kita ada penghalangnya. Untuk menghilangkan penghalang itu tidak lain tidak bukan yang paling efektif istighfar. Astagfirullahaladzim, Gusti kula nyuwun pangapunten. Pun beres niku. Sehingga zikir lisan yang dipenuhi dengan istighfar, maka Allah akan mencukupi hidupnya. Ya jalan yang di hari-hari yang kemarin itu, sudahkah istighfar menjadi kebiasaan pertama kepada diri? Paling dibedeni karo setan itu istighfar. Paling dibedeni. Penting kalian bodoh, penting kalian ganggu, penting kalian ngeridu. Hai terus gak dicatet ya karo pengiran. Sia-sia. Nah terus carane setan piye? Yo carane piye mereka istighfar niku. Makanya kalimatnya sederhana, itu kemudian ketika kita lakukan lola panjenengan kita ini, makanya dengan piyambak ingkang saged ngraosaken. Para bapak, para ibu, kemudian yang ketiga termasuk min alamati syaqawati adalah an-nadru ila man fawqahu fid dunya. Wong nek wis niki masyaallah niku uripe wae boten bakal ayat. Boten ayat. An-nadru ila man fawqahu fid dunya. Orang yang tidak akan pernah menemukan bahagia, bahkan hidupnya termasuk orang yang celaka ketika kita melihat orang di atas kita di dalam persoalan dunia. Harus masih ciloko. Sebab apa? Kita yang diberikan Allah limpahan anugerah. Lamun kon ngitung ora bakal sok. Sinten mawon, boten bakal saged.
Orang yang merasa termiskin di dunia pun, magizet termiskin di dunia. Niku lek kon delok kon ngitung nikmat-nikmat yang mboten bakal saged pun lah. Akeh mboten bakal saged. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gak iso. Kon milang-milang kenikmatane, kon delok kenikmatane yang Allah berikan kita, kita tidak bisa akan menghitungnya. Lah kok ketika kita melihat kepada orang di atas kita terkait dengan urusan dunia. Sebab apa? Ketika orang sudah melihat orang lain di atasnya yang selalu dilihat, Masya Allah, maka apapun yang dia miliki nggak ada artinya. Apapun yang kita miliki itu seolah-olah tidak ada artinya ketika kita melihat orang lain di atas kita di dalam urusan dunia. Wis mesti uripe ngenes Pak. Ngerasa gadunge, ngerasa kurang, ngerasa Masya Allah, dan itulah yang menyebabkan orang-orang kemudian tidak hidup bahagia. Sehingga kemudian mengambil langkah-langkah yang justru pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Orang yang sudah puncak pun ketika anda bila manfaat di dunia, les terkomisal, tak sembarangan. Sebab apa? Yang dia miliki sama sekali tidak terlihat, karena yang dilihat orang lain di dalam urusan dunia. Wis cilok. Lah bagaimana agar kita tidak celaka? Ya sebaliknya, jangan pernah melihat pada orang lain di atasnya ketika itu urusan dunia. Lihatlah orang yang sebawah kita jika dalam urusan dunia. Masya Allah. Pun dengan tinggal kita misal dengan Masya Allah, nanti akan selalu alhamdulillah. Ya Allah, Bu, nikmat sing diweyaken kali Allah niku. Sehingga man arafa nafsa faqad arafa. Siapa yang tahu dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui Allah. Sebab dari apa yang ada di dalam diri kita sendiri cukup untuk kita yakin kepada Allah. Fikratun fi ayatillah. Wes ayat Allah sing nang awake dhewe, gak usah delok liya. Fikratun fi ayatillah yatawalladu minha al-yaqin wa tauhid. Melihat nang awake dhewe niku mawon lho Pak. Kita akan muncul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin yen Allah taala pangeran. Dan ketika kita melihat diri kita sendiri, maka yakin yen Allah itu siji ora bakal. Tidak mungkin jika ada dua orang yang berkuasa menciptakan seperti saya, panjenengan setuju? Tidak mungkin. Mesti rebutan, maha kuasa semua. Masa ini maha mengalah. Maka jika tercipta sedemikian indahnya, kemudian diciptakan oleh dua yang maha kuasa, ini mau kalah. Siji pengen ngawai irung pesan, mesti siji pengen niru irung bangil, rebutan tukaran. Sementara ternyata kita pesan, berarti kan ada yang kalah. Lu enak pengiran kalah. Dia napa nggih? Siji ngowek kuping siji wis aku tak kuping loro tukarane. Mesti kan ana sing kalah buktine kupinge kalih nggih. Berarti ada dengan yang kalah. Lah tunggal kok kalah. Maka fikratun fi ayatillah yatawalladu minha al-yaqin wa tauhid. Mesti awake dhewe yakin tidak mungkin sesempurna ini kecuali ada penciptanya. Tidak mungkin sesempurna ini ketika penciptanya ada dua. Sehingga hadisnya Rasulullah, man arafa nafsa faqad arafa Allah. Untuk mengetahui Allah cukup apa yang ada di dalam diri kita. Masya Allah, alhamdulillah kok panjenengan sedaya sekarang bisa hadir di masjid atau semangat. Banyak yang tidak bisa hadir. Niku nikmat yang paling luar biasa. Apa itu? Hidayah, petunjuk dari Allah. Bisa hadir, apa menasbur jamaah, jaminan memantaskan diri untuk kita dicukupi oleh Allah. Ciri-ciri ini sholat subuh. Mana Bu? Kayak golek mantu tak penak. Delok sholat subuh itu jadi jamaah. Wis ngaten kok penak. Wong dhisik iki carane golek mantu ngaten tok subuh iki. Sebab ketika dia subuhnya kok belum jamaah, hidupnya akan ditanggung oleh Allah. Lah wae masalahnya anak wong sing berbeda ditanggung karo pengiran contoh lah.
delok piye salat subuh, ai sregep lah nggih dicukupi Allah. Walaupun di saat itu dia belum memiliki apa ucapan Joko. Di antaranya yai-yai dhisik mulai boleh mantu nanti. Contoh ya, Yai Abu Aman, Mbah Idris Jam Salam Solo. Ini niatan itu. Dulu Jam Salam Solo, salah satu santrinya Mbah Soleh Darat, seangkatan dengan ibu kita Kartini, Mbah Idris Jam Salam Solo. Mbah Soleh itu kealimannya tidak cukup untuk orang Indonesia, sehingga ilmunya itu. Tafsirnya itu disebut tinggal Mbah Idris Jam Salam Solo. Kewaliannya diberikan kepada Mbah Syok. Saking ngilmunya buatan kangenan. Wong Indonesia siji ngada ilmunya mboten cekap sehingga gitu. Lah Mbah Idris Jam Salam Solo itu Jam Salam Solo niku santrine jos-jos. Tapi sing dipilih niku jenenge Mbah Abu Aman. Mbah Abu Aman niku santri pondok di sana. Sebab dulu wong santri dimanapun di tanah Jawa, lalu ngaji tafsir dalam kok dereng lodo, karena kealimannya dan karena kedekatan dirinya kepada Allah. Lah, sing dipilih niku tiyang sing ngurusi musholane, ngurusi masjid, terus nyaru. Sehingga orang-orang itu Mbah Bapak tak pilih boleh mantu tukang nyapu terus napa nyapu sarunge siji ngopet-ngopet sisan kambine siji ngopet-ngopet sisan ya padahal santri sing gagah-gagah akeh malah sing dipilih. Suatu saat ketika Mbah Yai Idris gerak niku akhirnya kan badali mantune Mbah Yai Aman. Ya ngomong ya Mbah Yai piye ngajine kan ngaten mboten ngerti ketika. Terus nerangane ayat wa ma anzalna kasama ma'am bidrolo. Dados ngaten iki lho. Saking astanene kados metu udan. Sehingga kangkang niku kita ditutup ngoten kabeh. Kuwatir kecipratan, bayi rumangsane kebiuan banyu niku. Niku kabeh sing kowe ya pantes lek ngene terus dipek mantu. Ya salah satu beliau ini waktu niku subuhane piye. Ngaten iki Pak. Ane penak kowe mantu kan awake dhewe golek iki informasi koyo piye dan apa yang terjadi yang akan datang kan mboten ngertos. Maka tanda-tanda untuk piye iku kehidupan selanjutnya anak turunannya awake dhewe ya cukup dilihat tanda-tandanya salah satunya kados mekaten. Salat ini kowe gak tinggal salat 5 waktu aman turunannya. Sebab dia tidak terputus oleh Allah yang mengatur kehidupannya di masa yang akan datang Allah, sementara dia menjalin hubungan dengan Allah. Selamat. Pun balik-balik. Ini pula para bapak, para ibu. Jadi jangan pernah kita mensakwahkan diri dengan cara kemudian awake dhewe ndelok urusan dunya marang wong sak dhuwur sehingga apapun yang kita miliki tidak akan pernah merasa cukup, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada nilainya. Dan bagaimana kemudian dia syukur sebab yang ada kegelisahan yang ada dia merasa tidak memiliki. Tapi pengen bejo tidak termasuk orang yang celaka. Lihatlah kepada orang yang sebawah kita di dalam urusan dunia. Ketika itu muncul malih ucapane alhamdulillah, ternyata orang yang hidup sebawah saya banyak sekali. Nah, ketika ucapan alhamdulillah niku lho Bapak sing ditunggu niku lho Pak. Ketika kita alhamdulillah kados kula sampaikan wau la in sa'atum la azidanakum, disitulah kemudian Allah akan mencukupkan hidup kita. Sebab Allah ketika membuat hambanya cukup itu tidak kemudian diberikan banyak harta, tapi diberikan dikurangi kebutuhan kita, dihilangkan banyak persoalan kita, sehingga apapun yang kita miliki itu lebih cukup daripada orang yang memiliki hal yang luar biasa, harta luar biasa, tapi itu semua tidak terasa cukup. Orang memiliki apapun tidak akan pernah merasa cukup ketika yang dilihat orang yang di atasnya. Tapi sebaliknya,
kita akan menemukan kecukupan di dalam hidup kita tatkala kita melihat orang yang sebawah kita. Manggil alhamdulillah. Dari alhamdulillah kata sing kula awal sadar. Allah terus nambahi rezeki nang awake dhewe. Orang selama ini ukuran rezeki mesti bodoh nih. Boten Pak. Problem yang minim, kebutuhan yang minim, rosongnya wis cukup ini wah rezeki sing luar biasa. Mak mesti tumpang seenak. Ya Allah. Sambel bawang seenak nggih, soto sedep. Alas ngomong sik blabel. Nggih Pak nggih, sing pas-pas. Ini Pak betul. Mas ngomong. Lah daripada kita ketok itu keluarga tapi kirain tuh nyong awak. Ya Allah, ngomong tuh Pak, wong ngaten menes. Manis pengen kuwi kalau bojone raih to. Aduh. Kon nggih kaya apa iki jajan, Pak. Masya Allah jajan. Oh, baik. Nah, raketan sambal bawang, kon tempene dinyet-nyet pula. Oh, enak gitu. Nek sebenarnya rada anget-anget. Ya Allah. Lah, ini gila Pak. Niku sampai Kanjeng Nabi dawuhaken. An-nadru ila man fawqa fitu. Ya, cilaka nek kowe delok sak dhuwurmu nang dosa dunya menes terus. Sampai kok delok dhuwur ya. Las yang kita miliki yang luar biasa itu tidak akan pernah kelihatan. Dan ketika kita ingin menemukan kebahagiaannya, maka jalan satu-satunya lihat urusan dunia baru pada orang yang segala tentang kita. Maka yang ada alhamdulillah. Dari alhamdulillah ini merupakan wujud rasa syukur kepada kita. Maka lain sakatun lazim dan Allah akan menambah-nambah kenikmatan kepada kita. Dalam bentuk tambahannya terkadang tidak berupa harta, tapi persoalan-persoalan Allah hilangkan, kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting kita hilangkan oleh Allah. Dan ketika kita butuh buktinya kita bisa hidup sampai sekarang nyaman, anak sekolah, alhamdulillah. Yang terakhir, wa min alamati sakwati ini sing ngerti malih Pak. Napa? An-nadru ila man taqahu fiddin. Niki melihat orang yang sebawah kita, tapi di dalam urusan agama, di dalam urusan kebaikan. Aduh, iki lokong ya Pak. Delok gawe apik kok sing didelok wong sangi sore. Rumangsane awake dhewe wis pengpengan apik. Gitu Pak. Ketika yang kita lihat orang yang sebawah kita tidak tapi dalam urusan agama. Aduh, rumangsane awake dhewe ngalim, rumangsane awake dhewe pinter, rumangsane awake dhewe ngerti, rumangsane awake dhewe menjadi ahli jannah. Padahal semuanya belum tentu. Justru kita harus melihat orang yang seatas kita ketika di dalam urusan kebaikan, ketika di dalam urusan agama, sehingga kita termotivasi untuk bagaimana berbuat baik terus tepat. Ya Allah, koyo ngapi aku bisa koyo ngono. Maka terdorong untuk bagaimana kula panjenengan sedaya niku pengen sae, pengen api. Lah delok wong sak ngisore kok urusan kayak kok ngono tok habis kayak ini berarti sapi garwa pun. Lah piye? Kan kaya sudah cukup kehidupannya. Apakah kemudian itu sudah cukup untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Boten. Rasa cukup atas amal yang kita miliki kepada Allah, itulah yang menyebabkan tidak dilihat oleh Allah. Tapi justru rasa kurang kita, amal kita di hadapan Allah, itulah yang membuat amal kita cukup di mata Allah. Ya Allah Gusti, niat paling hidayah, niat paling inayah, niat paling makmunah, sehingga saya bisa lebih baik, bisa lebih baik. Itulah oleh Allah dilihat cukup. Nasionalistik. Bayangkan Pak, seorang ahli wis pokoke welek kabeh dilakoni wong wedok hanya sekedar menolong anjing nuwek minum tok dadekne Allah ridho to. Dadekne Allah ridho. Apa yang membuat Allah ridho kepada Sayyidina Umar yang luar biasa kados ngaten? Ternyata hanya sekedar menolong burung
Sing digawe dolanan cah cilik, sing arep mati terus dadilan slamete, dadilan uripe sehingga iso matur meneh. Itu yang kemudian membuat Allah itu terhadap seluruh amalnya Sayyidina Umar. Ini tentang asal boten. Tentang kitab Uskuliah keterangan itu boten. Jawab. Sederhana kadang Allah melihatnya, meridhoi apapun yang ada pada diri kita, berangkat dari hal-hal yang justru sederhana. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka ketika 4 hal ini kita hindari, niscaya kita akan menemukan banyak keberuntungan. Jangan pernah merasa kita tidak pernah dosa, sehingga kita akan selalu memohon ampunan kepada Allah. Dunia ini dicukupi Allah karena selalu istighfar, selamat akhirat. Terus jangan pernah kita kemudian mengingat-ingat kebaikan kita, kebaikan yang pernah kita lakukan seolah-olah tidak pernah kita lakukan, sehingga akan terdorong, termotivasi untuk selalu berbuat baik di tiap hari. Ketiga, jangan pernah melihat urusan dunia terhadap orang yang seatas kita. Ngenes pak, kayak lagi duit mobil. Nah, nonton cerita gitu, seorang teman karo kancane ini podo asalnya tamat sekolah bareng podo, tapi si jini suatu beda, aku bisa berbeda. Akhirnya dia nyomong, aku kayak ngomong tentang akhirnya suatu beda. Lu kan jadi saya bukan sudah beda motor. Aku beda motor. Aku ya tuh bisa beda motor, penak pakso. Wes sebagai so, tuh beda. Dia kan jadi sama mobil. Lagi mbak mobil. Wah, dia mau sekarang dana roro enak. Aku nyambut kayak penting karena wes boleh. Akhirnya satu mobil. Dia bisa numpak pesawat. Dia kok penak nyambut kayak roro ini numpak pesawat. Wes aku yang mulai. Ambut kayak dengan akhirnya dia wes sulit nang dindi numpak pesawat. Kan sewa pedane. Ya kok, awake selamat. Aduh tuh Pak. Lalu udah bikin bulan kok wes lah, ya dah. Mau tetep ngejar, dan caranya besok wes awake dhewe maksa. Napa? Sepeda. Wes sepeda. Modal yang sehat. Masya Allah. Ini ketika Anda diilaman COVID dunia tidak akan selesai. Lakah hidup kita selesai. Caranya lihatlah orang yang setelah kita di dalam urusan dunia. Ini manggilah akhir. Mungkin kalau panjenengan saya berpaling hidayah, inayah, maunah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita menemukan sejatinya urip apa itu selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia nih, bahagia akhirat. Beruntung dunia nih, beruntung akhirat. Cukup dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, nahnu nas'alukal hidayah wal afiyah was salamat wal istiqomah was sakinah wal ikhlas wal ridha wal barakah wal rahmah wal maghfirah minka ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, beri kesehatan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji. Terimalah hajinya, terimalah semua ibadah-ibadahnya, pulang selamat, membawa haji yang makbul ya Allah, membawa haji yang makbul ya Allah, membawa haji yang makbul ya Allah. Ya Allah ya Karim, Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan ya Allah. Lihir qaumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, balik nama ikhwanana ya Allah, balik nama ikhwanana ya Allah, balik nama ikhwanana ya Allah, ziarah al-haramain ya Allah, lima habbatika ya Allah, wali mahabbati Rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Panggil kami ya Allah, panggil kami ya Allah, seluruh keluarga besar Masjid Sakinah untuk bisa ziarah Mekah, untuk bisa ziarah Madinah. Cuma satu, karena kecintaan kami kepada ya Allah, karena kecintaan kami kepada kekasih ya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak karena yang lainnya ya Allah, tidak karena yang lainnya ya Allah, tidak karena yang lainnya ya Allah.
Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan melayangkan Mas Sahid. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Khairuddin Toha Lubis Oin yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan, membawa keberkahan bagi kita semuanya.